Makna kompetensi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, juga dikuasai oleh guru dan juga dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi juga diartikan sebagai kemampuan, kecakapan, dan juga kekuasaan. Kompetensi sendiri bukan diartikan sebagai tahapan akhir dari suatu profesi, namun bersifat proses atau lebih dikenal dengan lifelong learning process. Adapun pemenuhan persyaratan dari penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Adapun beberapa unsur yang terkandung dalam kompetensi, Gurdo menjelaskan beberapa ranah dalam konsep kompetensi. Yang pertama ada pengetahuan, kesadaran dalam kognitif. Kedua, pemahaman, kedalaman kognitif dan afektif individu. Ketiga, kemampuan sesuatu yang dimiliki peserta didik untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Keempat, nilai standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Kelima, sikap, perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Dan yang terakhir ada minat, kecenderungan seseorang untuk melakukan perbuatan. Pengertian kompetensi dalam hal ini adalah memandang kompetensi sebagai hasil pembelajaran dalam perspektif pendidikan yang mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Selanjutnya, standar kompetensi guru. Kompetensi guru sendiri merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, dan juga sosial yang secara menyeluruh membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, dan juga pengembangan pribadi yang profesionalisme. Jadi, seorang guru bisa dikatakan sudah mencapai pada standar profesi guru jika mereka sudah bisa menguasai materi, juga bisa memahami bagaimana peserta didik itu, karakternya, sifatnya, metode pembelajarannya, dan lain-lain. Menurut Suparlan, terdapat 7 kompetensi pada standar kompetensi guru. Yang pertama adalah penyusunan rencana pembelajaran. Yang kedua, ada pelaksanaan interaksi belajar mengajar. Ketiga, ada penilaian prestasi belajar peserta didik. Kemudian, pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. Nomor 5, pengembangan profesi. Nomor 6, pemahaman wawasan kependidikan. Dan terakhir, ada penguasaan bahan kajian akademik sesuai dengan mata yang diajarkan. Itu tadi merupakan kompetensi yang ada pada standar kompetensi guru menurut Suparlan. Untuk menilai kompetensi pendidik secara profesional terdapat beberapa indikator. Yang pertama, pendidik harus mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik. Kedua, pendidik harus mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, pendidik mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, pendidik harus mampu melaksanakan peran dan fungsi pembelajaran di kelas. Berikutnya adalah standar kompetensi pedagogi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pedagogi diartikan sebagai ilmu pendidikan, ilmu pengajaran, menguasai, dan merupakan salah satu syarat yang penting bagi seorang guru. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa pedagogi merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Tim Direktorat Profesi Pendidik Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2006 menegaskan bahwa pedagogi mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adanya kompetensi pedagogi ini menuntut seorang guru dalam memahami berbagai aspek dalam diri peserta didik yang berhubungan dengan pembelajaran,
Adapun kompetensi pedagogik meliputi yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya adalah bagaimana cara guru untuk mengembangkan kompetensi pedagogik. Cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam mengembangkan kompetensi pedagogiknya. Menurut Asmarani tahun 2014, pengembangan kompetensi pedagogik dapat dilakukan dengan cara yang pertama, rajin membaca buku tentang pendidikan. Kita tahu guru itu merupakan orang yang selalu berinteraksi, selalu bertemu dengan peserta didiknya. Nah, jadi seorang guru itu sepatutnya terus mengembangkan wawasan dan pengetahuannya dengan cara membaca buku. Salah satunya adalah itu. Cara pengembangan yang kedua yaitu membaca dan menulis karya ilmiah. Dengan menulis karya ilmiah, seorang guru dapat menambah pengalaman dan memperdalam keterampilannya dalam menyusun rancangan pembelajaran secara sistematis. Yang ketiga adalah mengikuti berita aktual dari berbagai media. Sebagai seorang guru, tentu saja harus tetap mengikuti apa yang terjadi di lingkungan sekitar maupun lingkungan global agar dapat mengikuti perkembangan peserta didiknya juga dengan baik. Yang keempat adalah mengikuti pelatihan. Nah, dengan mengikuti pelatihan ini, guru dapat menambah keterampilan dalam hubungannya dengan tugas yang diembannya. Standar kompetensi yang kedua adalah kepribadian. Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya adalah mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan peserta didik. Kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap peserta didiknya. Pendidik akan tampil sebagai sosok yang patut digugu dan ditiru. Digugu itu berarti ditaati nasihatnya, ucapannya, perintahnya, dan ditiru dapat dicontoh sikap dan perilakunya. Kepribadian pendidik merupakan faktor penting bagi keberhasilan belajar peserta didik. Dari kepribadian ini yang akan menentukan apakah menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi peserta didiknya
atau malah sebaliknya akan menjadi perusak dan penghancur bagi masa depan peserta didiknya. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan kompetensi kepribadian guru secara lebih khusus adalah bersikap empati, terbuka, berwibawa, bertanggung jawab, dan mampu menilai diri pribadi. Standar kompetensi sosial. Standar kompetensi sosial sendiri itu apa sih? Nah, di sini ada 3 pendapat mengenai makna atau arti dari standar kompetensi sosial. Yang pertama, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Pasal 10 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan siswa, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan juga masyarakat. Yang kedua, adapun menurut Sembiring tahun 2009 yang berpendapat bahwa kompetensi sosial guru adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi agar mampu berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat, serta mampu memilih dan memanfaatkan alat telekomunikasi yang sesuai secara fungsional dan dapat bergaul secara efektif dengan berbagai kalangan. Yang ketiga, adapun menurut Mukhtar dan Iskandar tahun 2010, mereka mengemukakan bahwa kompetensi sosial itu merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai seorang guru. Nah, berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki dan dihayati dalam melaksanakan tugas yang mencakup pengetahuan, penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, dan juga profesionalitas. Selanjutnya, implikasi kompetensi sosial guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dinyatakan bahwa kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kompetensi inti untuk yang pertama, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Artinya, guru harus mampu bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat, dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran. Guru juga tidak boleh bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Artinya, guru harus mampu berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik, dan efektif. Guru juga harus mampu berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik. Guru juga harus mengikut sertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial. Artinya, guru harus mampu beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik.
Guru juga harus mampu melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. Artinya, guru harus mampu berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru juga harus mampu mengomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan maupun bentuk lain. Selanjutnya, adapun manfaat kompetensi sosial guru. Di sini, Rubin Adi menguraikan manfaat guru yang memiliki kompetensi sosial, maka guru tersebut akan dapat diteladani oleh siswa-siswanya. Sebab apa? Sebab selain kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, siswa juga perlu diperkenalkan dengan kecerdasan sosial atau social intelligence. Hal tersebut juga bertujuan agar siswa memiliki hati nurani, rasa peduli, empati, dan simpati kepada sesama. Sedangkan pribadi yang memiliki kecerdasan sosial akan ditandai dengan adanya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dapat memberi manfaat kepada lingkungan, santun, peduli sesama, jujur, dan bersih dalam berperilaku. Standar kompetensi profesional. Standar kompetensi profesional merupakan kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Pendidik harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidik. Jadi pada standar kompetensi profesional ini, pendidik atau guru harus menguasai banyak materi secara luas dan mendalam agar mereka bisa menyampaikannya kepada peserta didik. Jadi, apa kesimpulan dari penjelasan yang sudah kami paparkan di video ini? Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang guru harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, yang masing-masing dari keempat ini tadi sudah dipaparkan di video ini. Nah, guru merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat. Gurulah yang memegang kendali dalam mencetak peradaban dan kemajuan suatu generasi. Maka dari itu, keempat kompetensi ini harus bisa dimiliki oleh seorang guru.